Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 11-5. Saya Zaratun Rahmaiza. Saya Tias Uzi Ramadhani. Saya Fira Filistiana. Saya Siti Ramadhani. Saya Siti Kumaira. Dan saya Sulistia Ramadan. Pada video ini kami akan mempresentasikan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah akad atau ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang dilakukan sesuai syariat Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dalam hukum agama, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang sangat mulia atau misakon galizon yang menghalalkan hubungan biologis serta menetapkan hak dan kewajiban antara suami istri berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Quran tentang pernikahan pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja latashkunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram, sakinah kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih, mawadah, dan sayang, rahmah. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi panggilan agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan diuraikan menjadi 5. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan keturunan, yang kedua untuk memenuhi hajat manusia, untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan seluruh kasih sayangnya. Yang ketiga yaitu memenuhi panggilan agama dengan menjaga diri dari kekerasan dan kejahatan. Yang keempat, menumbuhkan rasa bertanggung jawab untuk menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Yang kelima yaitu membangun rumah tangga untuk menciptakan masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Hukum pernikahan dalam Islam bersifat dinamis, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib, di mana seseorang mampu memberikan nafkah fisik maupun finansial, mampu memberikan nafkah, tetapi ia takut terjerumus zina jika ia tidak menikah, contohnya seseorang yang makan. Sunnah, di mana seseorang yang mampu memberikan nafkah fisik maupun finansial, tetapi ia masih bisa menahan diri dari zina, contohnya, di mana seseorang yang menikah hanya untuk mengikuti sunnah Nabi. Mubah, boleh, di mana seseorang mendorong, mendesak pernikahan syahwat hanya untuk menjalin dan sebaliknya. Contohnya, seseorang yang menikah hanya untuk mengikuti adat istiadat. Makruh, di mana seseorang tidak punya keinginan untuk menikah karena alasan tertentu seperti tidak mampu menafkahi. Contohnya, seseorang yang tidak punya penghasilan atau miskin. Haram, di mana seseorang menikah hanya untuk menyakiti, menjolimi, dan menelantarkan. Contohnya, seseorang yang menikah hanya untuk membalas dendam. Hak asuh anak atau hadona. Dalam hukum Islam dan komplikasi hukum Islam atau KHI di Indonesia, hak asuh anak atau disebut hadona yang di bawah umur 12 tahun belum disebut mumayyiz karena masih memerlukan seorang ibu. Ibu adalah pihak paling berhak dalam mengasuh anak. Ada 5 aturan adona yang berlaku dalam Islam. Yang pertama yaitu anak belum mumayyiz yang di bawah umur 12 tahun. Hak asuh utama masih diberikan kepada ibu. Yang kedua, anak sudah mumayyiz yang di atas umur 12 tahun.
Anak diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayah. Yang ketiga, biaya hadonah. Meskipun hak asuh anak ada pada ibu, tetapi biaya pemeliharaan dan pendidikan masih menjadi kewajiban ayah. Perpindahan hak asuh. Jika ibu meninggal, menikah lagi dan tidak memenuhi syarat, hak asuh anak dapat beralih ke pihak lain, biasanya seperti nenek dari ibu dan ayah atau keluarga terdekat lainnya. Yang kelima dan terakhir, yaitu pertimbangan utama. Pengadilan memutuskan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Yang pertama, jadikan pasangan seperti ayat Al-Quran. Jangan pernah merendahkan, menyakiti, atau menghina. Tak ada orang yang menginjak ayat Allah. Begitu juga harusnya sikap kita kepada suami atau istri. Hormati, hargai, dan lindungi kehormatannya. Yang kedua, pertemuan adalah kehendak Allah. Kita tidak bisa saling memilih sendiri. Nama kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum dunia diciptakan. Jadikan pertemuan ini sebagai rahmat dan takdir indah, bukan beban atau kebetulan. Yang ketiga, pahami dan terima perbedaan. Perbedaan selera, kebiasaan, sifat, atau pendapat itu pasti ada. Jangan memaksakan kehendak, tetapi menyesuaikan dan melengkapi kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.